Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang proses electro refining. Ya, jadi electro refining ini masuk ke dalam kategori proses elektrometalurgi pada mata kuliah teori metalurgi ekstraktif pada semester 3 sebanyak 2 SKS. Apa yang ingin diharapkan dari kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan nanti bisa memahami prinsip dasar dari proses electrorefining, kemudian mengetahui tahapan apa saja tahapan proses electrorefining, kemudian memahami bagaimana mekanisme prosesnya, menganalisis reaksi elektrokimia, dan mengidentifikasi aplikasi di industri serta keunggulan proses-proses electrorefining ini dibandingkan dengan proses elektrometalurgi yang lain dan mungkin dibandingkan dengan proses pyro atau hidrometalurgi. Ya, kita mulai. Apa itu elektrometalurgi? Jadi menurut definisi elektrometalurgi itu adalah cabang ilmu dari metalurgi yang menggunakan listrik untuk mengekstrak atau memurnikan atau menghasilkan logam. Jadi ada turut peran arus listrik dalam proses ekstraksi logam. Nah, kemudian penjelasan lain dari Samsudin 2021 menjelaskan bahwa proses elektrometalurgi ini melibatkan penggunaan energi listrik untuk menggerakkan reaksi kimia. Nah, tentu saja kita ketahui pada pembelajaran di elektrokimia ya dulu, di dalam elektrolisis atau elektrokimia atau sel elektrokimia itu terdapat ada sel anoda dan juga katoda. Nah, di dalam masing-masing elektroda tersebut pasti terjadi reaksi kimia. Nah, fungsinya energi listrik itu adalah untuk menggerakkan reaksi kimia pada masing-masing elektroda tersebut, baik di anoda ataupun di katoda. Nah, electrorefining ini tugasnya untuk memurnikan logam mentah. Jadi sudah jadi logam mentah tapi belum murni. Logam padat tapi belum murni menjadi bentuk yang lebih murni. Biasanya 99,99% logam. Nah, salah satu contohnya electrorefining ini dipakai di pengolahan kalkopirit atau untuk eh, pengolahan tembaga ya dari or kalkopirit atau CuFeS2 biasanya dibenefisiasi terlebih dahulu menjadi konsentrat ya, kemudian di smelting dan dikonversi menjadi CuO ya, dan direduksi menjadi Cu logam kemudian dibuat dalam bentuk anoda karena kita inginkan logam yang belum murni tadi dalam bentuk padatan, dalam bentuk anoda, elektroda, ya, elektroda negatif yang bisa kita murnikan nanti di dalam katoda. Nah, setelah itu dilakukan proses electrorefining, kita dapatkan logam yang sangat murni atau tembaga yang sangat murni dalam hal ini 99,99%. Setelah itu barulah bisa kita fabrikasi untuk aplikasi-aplikasi tertentu. Ya. Nah, kenapa electrorefining ini dilakukan? Tentu saja karena kebutuhan di industri terhadap logam-logam seperti tembaga ini memerlukan kemurnian yang sangat tinggi. Contohnya dari hasil pengolahan biji tembaga untuk membuat kabel listrik itu saja, ya, kabel tembaga itu memerlukan kemurnian 99,95% dari tembaga. Nah, kalau kita ingin membuat foil ya, memerlukan kemurnian 99,8% Cu. Kalau kita ingin membuat cup, ingot, dan pipe, itu di atas 99% semua. Nah, untuk mendapatkan logam yang sangat murni ini, kita memerlukan proses yang uh,
khusus ya yang digunakan untuk mengekstrak logam yang belum murni tadi ya, mungkin sudah 98 atau 97% menjadi 99%. Caranya adalah dengan menggunakan electro refining. Jadi tadi bahwasanya aplikasi logam di industri ini memerlukan kemurnian yang tinggi. Itulah kenapa electro refining dilakukan. Nah, sebenarnya apa sih itu electro refining? Jadi electro refining itu adalah pemurnian logam melalui proses elektrolisis dari anoda ya yang di dalam anoda ini terdapat Cu plus pengotor atau Cu yang belum murni ke katoda yang dimana terdapat Cu yang sangat murni. Biasanya electrorefining ini digunakan untuk eh, logam-logam tertentu seperti Cu, nikel, ya, timbal, seng, timah, perak dan apa emas. Nah, tergantung dengan nanti kita lihat tabel eh, reduksi standarnya. Nah, secara skema bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Jadi proses electrorefining itu sebenarnya sangat sederhana. Jadi ada anoda ya di kutub positif, kemudian ada anoda di kutub negatif. Kemudian di anoda ini kita pasangkan Cu yang belum murni. Ada Cu, mungkin ada campurannya dengan seng, campurannya dengan emas ya, dengan logam-logam yang lain. Kemudian karena dialiri arus listrik, proses Cu yang belum murni ini akan teroksidasi menjadi Cu2 plus di dalam larutan, kemudian akan bergerak berpindah ke katoda untuk kembali direduksi kembali menjadi Cu logamnya. Kemudian apa sih tujuan dan prinsipnya ada proses electrorefining ini khusus misalnya di industri tembaga? Jadi tujuannya adalah untuk memisahkan tembaga ya, tembaga logam tembaga itu dari pengotornya. Untuk menghasilkan tembaga dengan kemurnian tinggi dan mengumpulkan pengotor yang berharga seperti emas ya, perak, platinum di slime. Nanti kita akan lihat slime itu apa. Kemudian prinsip yang dipakai pada proses electrorefining ini adalah prinsip elektrolisis di mana arus listrik DC atau searah digunakan untuk melarutkan logam tembaga yang tidak murni di anoda dan digunakan kembali untuk mengendapkan sebagai tembaga murni di katoda. Jadi ada proses reaksi pertama, reaksi oksidasi di anoda, kemudian diikuti dengan reaksi reduksi di katoda. Nah, lihat. Jadi prinsip dasar elektrokimia yang kita ketahui bahwa akan terjadi proses oksidasi, yaitu proses pelepasan eh, proses eh, konversi dari logam padat ya menjadi ionik, larutan ionik di dalam larutan elektrolit, dan juga ada proses reduksi. Itu proses kebalikannya. Kalau kita lihat proses reduksi itu persamaan reaksi umumnya adalah logam ionik ya dalam bentuk larutan. Kalau kita tambahkan dengan sejumlah elektron, maka dia bisa tereduksi menjadi logam, ya, logam murni. Begitu di anoda juga, di anoda jika kita apa, lakukan proses elektrokimia di anoda, maka proses yang akan terjadi adalah reaksi oksidasi, di mana logam yang ada di anoda ini akan teroksidasi, akan berubah menjadi larutan ionik plus elektron, plus melepas elektron. Nah, elektron yang lepas inilah kemudian akan dialirkan atau disuplai ke katoda. Nah, sehingga persamaan umum di katoda itu adalah logam ionik plus elektron ya di katoda, logam ionik plus elektron atau larutan logam plus elektron akan menjadi logam murni atau metal dalam bentuk solid.
Atau dengan kata lain di katoda terjadi proses reduksi dan di anoda akan terjadi proses oksidasi di mana logam akan eh, larut menjadi larutan ionik logam atau logam ionik plus elektron. Nah, ini terjadi di anoda. Kita lihat, jadi ada elektron yang mengalir dari anoda ke katoda. Karena proses di anoda tadi menghasilkan elektron, sementara proses di katoda ini memerlukan elektron. Ya, jadi itu, jadi yang terjadi di anoda itu adalah logam yang impure atau logam yang masih belum murni, masih ada campuran dengan logam-logam yang lain, dia akan larut menjadi larutan ionik dan juga elektron. Karena apa? Karena ada arus listrik yang dialirkan ke dalam anoda. Nah, reaksi ini terjadi hanya bila ada arus listrik yang dialirkan ke anoda. Kemudian logam larutan logam ini yang kita dapatkan dari proses oksidasi di anoda ini bisa kita eh, salurkan ke katoda atau kita reaksikan lagi dengan elektron di katoda untuk membentuk logam murni ya atau ini reaksi reduksi itu dengan bantuan namanya larutan elektrolit. Jadi larutan elektrolit yang kita pakai ini ada kriterianya masing-masing. Ya, pertama kita akan lihat kriteria prosesnya itu sendiri. Yang pertama adalah harus larutan elektrolit ini harus bisa mendukung reaksi anodik. Ya, kemudian yang kedua elektrolit ini bisa kemudian direduksi di dalam katoda. Ya, yang semulanya logam ionik menjadi logam murni. Kemudian elektrolit ini harus mentransportkan ion tadi ya, transportkan ion. Kemudian konduktor logam ini diperlukan untuk transport elektron. Ya, ada kabel logam atau konduktor yang digunakan untuk mentransfer elektron dari anoda ke katoda. Kemudian kita lihat syarat dari larutan elektrolit. Pertama, syaratnya dia harus tidak mengalutkan pengotor yang ada di dalam anoda. Sebisa mungkin tidak melarutkan pengotor yang lain. Karena di sini kan tidak hanya Cu saja misalnya. Terdapat seng, ya, timbal, kemudian Au sebagai pengotor. Kemudian yang kedua, memiliki sifat konduktor yang bagus atau memiliki proporsi ion konduktor yang tinggi. Dan yang terakhir, dapat dimurnikan kembali untuk apa dipakai kembali ya. Setelah proses ini, setelah beberapa lama proses, dia dapat dimurnikan kembali. Kemudian kalau kita lihat apa tabel reaksi reduksi ya, ini ini adalah tabel standar potensial ya. Nanti bisa diakses pada link di bawah ini. Jadi kalau kita lihat di sini berjejer reaksi reduksi masing-masing logam. Ya, masing-masing logam. Dari yang paling atas nilai potensialnya, potensial reduksinya 2,87. Ini contohnya proses reduksi F2 menjadi F minus ya. Kemudian kita lihat di sini ada proses reduksi dari emas 3 plus ya, plus 3 elektron, dia dapat direduksi menjadi Au. Nah, ini potensial reduksinya itu adalah 1,4 volt. Nah, semakin ke bawah kita lihat semakin rendah potensialnya. Nah, kalau kita lihat di sini di bawah ada Cu2 plus plus 2 elektron direduksi menjadi Cu dengan potensial reduksi 0,34. Potensial yang lebih rendah akan teroksidasi lebih dulu. Sedangkan potensial yang lebih tinggi akan tereduksi lebih dulu. Jadi, kalau kita lihat nanti prosesnya di anoda itu kan terjadi proses oksidasi ya. Nah, proses oksidasi yang akan teroksidasi terlebih dulu itu adalah yang memiliki potensial yang lebih kecil. Ya. Itu kemudian
Kalau kita lihat, ini merupakan salah satu contoh eh, reaksi reduksi di mana elektron valensi dari AU semulanya di sini plus 3 menjadi nol ya. Jadi AU3 plus 3 elektron menjadi AU. Itu adalah proses reduksi. Nah, kalau kita balik prosesnya, itu merupakan proses oksidasi. Artinya, nilai potensial oksidasinya sekarang merupakan eh, lawan dari plus 1,4, yaitu minus 1,4. Nah, artinya oksidasi ini eh, logam tersebut melepas elektronnya sehingga dia menjadi logam ionik. Reduksi ini adalah proses penangkapan elektron ya. Yang semulanya logam ionik bereaksi dengan elektron akan menghasilkan logam solid. Begitu juga dengan seng di sini ya. Kemudian ada satu persamaan yang kita kenal dalam proses elektrokimia, yaitu persamaan Nernst. E sama dengan E0 minus RT per NF kalikan dengan ln Q, di mana E-nya ini adalah potensial aktual, E0-nya ini adalah potensial reduksi standar yang kita lihat pada slide sebelumnya, dikurangi R ini adalah konstanta gas ya, T ini adalah suhu absolut dalam Kelvin, N-nya ini adalah jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi, F-nya ini adalah konstanta Faraday ya, 96,455 kalem per mol, dan Q ini adalah eh, rasio antara produk dan reaktan dari reaksinya. Contoh misalnya, kita memiliki konsentrasi dalam elektrolit itu adalah 0,3 M. Nah, bagaimana potensial katoda yang aktual pada saat proses elektrorefining? Nah, kita ketahui bahwa di katoda itu terjadi proses reduksi. Proses reduksinya adalah Cu2 plus 2 elektron menjadi logam Cu. Nah, potensial reduksinya adalah plus 0,34. Jika kita eh, masukkan persamaan Nernst, E sama dengan E0 min RT per NF ln 1 per konsentrasi Cu2 ya. Jadi satu ini merupakan eh, apa? Reaction quotient atau aktivitas dari produknya, aktivitas dari solid atau logam ini selalu satu dibagi dengan aktivitas atau konsentrasi dari reaktan Cu2 plus. Nah, RT per F ini bisa kita singkat menjadi 0,0257 ya pada 25 derajat dan jumlah elektronnya 2 karena reaksi ini memiliki jumlah elektron 2 sehingga kita dapatkan E sama dengan E0-nya tadi 0,34 0,34 kurang 0,0257 dibagi dengan 2, N-nya 2. Ln 1 per 0,3 dan kita dapatkan bahwa potensial aktualnya yang secara realnya itu adalah 0,3245 volt yang terdapat di dalam reaksi reduksi jika menggunakan elektrolit 0,3 M Cu2 plus atau 0,3 M CuSO4 misalnya ya. Artinya apa? Potensial di katodanya akan sedikit menurun ya, lebih kurang 15 milivolt karena konsentrasi Cu2 plus ini lebih rendah dari standar yang kita inginkan atau 0,34. Semakin rendah konsentrasi ion logam, maka semakin negatif potensial reduksinya dan lebih sulit untuk kita endapkan di katoda. Oleh karena itulah, menjaga konsentrasi elektrolit itu juga sangat penting di dalam proses elektro-refining. Kita lihat sekarang bagaimana mekanisme proses elektro-refining. Yang pertama, kita lihat di sini kita punya anoda dari campuran logam yang tidak murni ya. Misalnya di sini banyak terdapat Cu, misalnya terdapat 85% Cu lah misalnya. Ada pengotor emas juga ya, ada pengotor zinc juga. Sementara di katoda kita siapkan katoda yang memiliki Cu murni. Cu murni.
Nah, elektrolitnya contohnya kita pakai asam sulfat di sini ya, atau Cu sulfat. Di anoda kita ketahui bahwa akan terjadi reaksi oksidasi dari Cu solid menjadi Cu2 plus 2 elektron. Di katoda akan terjadi reaksi sebaliknya, yaitu reaksi reduksi. Cu2 plus yang dilepas dari anoda tadi akan bereaksi dengan elektron, 2 elektron, menjadi Cu logam. Nah, proses yang terjadi di dalam anoda itu yang pertama adalah proses oksidasi. Proses oksidasi, kalau kita lihat dari eh, tabel potensial sel reduksi tadi, bahwa nilai potensial reduksi dari zinc, karena kita punya zinc di sini ya, potensial reduksi, potensial reduksi dari zinc atau reaksi arah ke kanan ini ya, zinc 2 plus 2 elektron menjadi zinc, itu adalah minus 0,76. Sehingga potensial oksidasinya yaitu kebalikannya, yaitu plus 0,76. Ini adalah potensial oksidasinya. Reaksi oksidasinya itu seperti apa? Yaitu reaksi kebalikannya, yaitu dari zinc, semulanya zinc padat di sini, zinc solid, dioksidasi menjadi zinc 2 plus 2 elektron. Nilainya 0,76. Nah, yang akan teroksidasi pertama kali adalah yang memiliki potensial oksidasi yang paling tinggi. Otomatis di antara tiga ini, zinc, Cu, dan Au, yang memiliki potensial oksidasi paling tinggi itu adalah zinc, yaitu plus 0,76. Cu memiliki potensial oksidasi min 0,34, sementara Au min 1,4 volt. Nah, sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi zinc ini akan teroksidasi menjadi zinc 2 plus di dalam larutan elektrolit ya. Pertama, kemudian setelah semua zinc itu teroksidasi menjadi zinc 2 plus, maka langkah selanjutnya adalah proses oksidasi Cu menjadi Cu2 plus dan 2 elektron. Nah, Cu-nya akan teroksidasi menjadi Cu2 plus. Begitu juga hingga seluruh Cu ini teroksidasi ya menjadi Cu2 plus. Nah, misalkan kita mengatur power supply atau arus voltase yang kita pakai dalam proses electrorefining ini adalah 0,34 ya, 0,34. Sehingga yang akan terjadi adalah proses hingga hanya sampai proses oksidasi Cu menjadi Cu2 plus. Sedangkan proses oksidasi Au menjadi Au3 plus dan 3 elektron itu tidak terjadi. Karena kita hanya setting potensial atau power supply-nya itu 0,34, tidak sampai 1,4. Sehingga apa yang terjadi? Au yang tidak teroksidasi ini akan mengendap atau luruh di bagian bawah anoda yang biasa kita kenal dengan slime. Ingat, ini Au-nya masih dalam bentuk padat, tidak teroksidasi atau tidak larut dalam elektrolit, tidak larut dalam larutan elektrolit. Itu yang terjadi di anoda. Kemudian apa yang terjadi di sekitaran katoda? Nah, di sekitaran katoda, karena tadi proses oksidasi ini menghasilkan 2 elektron ya, 2 elektron, maka elektronnya ini akan mengalir dari anoda ke katoda melalui konduktor ya, apa kawat konduktor. Kemudian yang teroksidasi, yang terreduksi pertama kali itu adalah hanya Cu. Kenapa? Kalau kita lihat sekarang potensial selnya, potensial reduksinya yang paling tinggi untuk reduksi itu adalah Cu 0,34 ya. Ini juga 0,34 tadi. Sementara potensial reduksi untuk zinc itu adalah 0,76. Yang pertama kali akan tereduksi adalah yang memiliki potensial reduksi yang paling tinggi, yaitu 0,34, yaitu
Reaksi yang akan terjadi selanjutnya di katoda adalah Cu2 plus plus 2 elektron menjadi Cu atau reaksi reduksi Cu. Nah, sehingga Cu yang ber, tadi sudah di larutan elektrolit akan tereduksi di bagian luar katoda sehingga katoda eh, dari proses electrorefining ini semakin lama itu semakin tebal karena banyak Cu yang tereduksi atau mengendap di bagian luar dari katodanya. Sedangkan anodanya ini semakin tipis karena logam-logam yang tadi menempel di bagian permukaan anoda ini akan larut tadi teroksidasi menjadi zinc 2 plus ya Cu2 plus, Au-nya akan luruh menjadi slime. Ya. Zincnya ini tidak akan tereduksi. Kenapa? Karena kita setting tadi power supply atau voltasenya itu hanya sampai 0,34 sehingga zinc ini akan tetap di larutan elektrolit. Oleh karena itulah larutan elektrolitnya ini harus selalu dipantau, kemudian jika dia sudah jenuh akan pengotor atau logam-logam pengotor yang larut dalam larutan elektrolit ini, maka dia akan harus diganti atau dimurnikan kembali. Itu mekanisme proses di electrorefining. Kelebihan dan keterbatasan dari proses ini adalah, pertama kelebihannya dulu, proses ini bisa menghasilkan logam berkualitas tinggi dengan kemurnian yang sangat tinggi ya, di atas 99%, dapat merecovery logam secara selektif. Dan ini secara selektif itu seperti tadi, kita hanya menginginkan Cu saja misalnya terrecovery atau diendapkan di katoda ya, sementara pengotor-pengotor lainnya tidak. Hmm. Prosesnya relatif sederhana dan mudah dikontrol. Kemudian keterbatasannya karena kita menggunakan energi listrik tadi, konsumsi energinya akan tinggi, ya, tidak cocok untuk logam dengan anoda pasif, ya, membutuhkan kontrol yang ketat terhadap elektrolit atau larutan elektrolitnya tadi. Kemudian industri apa saja yang memakai proses electrorefining ini yang paling eh, terkenal yaitu proses pemurnian tembaga dari biji tembaga sulfida. Dan ini dari biji tembaga sulfida itu di dalam ornya hanya 1-2% Cu saja. Di proses ore dressing ya, didapatkan konsentrat di sini sudah 27% Cu, tapi masih dalam bentuk CuS ya, Cu sulfida. Kemudian dikeringkan ya, difilter, kita dapatkan 30% Cu dan dikonvert dari Cu sulfida tadi menjadi CuO menggunakan proses roasting oksidasi ya, menggunakan proses smelting. Kemudian hasil convertnya ini atau kita kenal dengan white metal ini akan di convert lagi ya untuk mendapatkan 98% copper. Nah, mungkin di sini terjadi proses reduksi ya sehingga oksigen dari CuO itu bisa tereduksi dan dilakukan proses fire refining dan pembuatan anoda Cu tadi. Anoda Cu merupakan kumpulan logam yang belum murni. Nah, setelah dibuat anoda Cu, maka dilakukanlah proses elektro refining untuk mendapatkan Cu dengan pemurnian 99,9%. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk proses elektro refining. Kita akan bahas proses-proses di elektrometalurgi ataupun di ekstraktif metalurgi yang lain pada kesempatan atau video yang berbeda. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.